Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Harun. Assalamualaikum. Sahabat Kopi Inspirasi, kali kedua saya pinjam lagi. Biasanya Kang Harun yang jadi host, sekarang saya yang jadi host. Karena ada sesuatu yang ingin didengar oleh rakyat dari para praktisi politikus lah. Karena kita dengar di media sosial ini yang ramai sangat seliweran gitu, Kang. Nyaris suara politikusnya juga nggak kedengeran gitu. Yang ramai itu ya dari influencer, konten kreator, demonstran dan sebagainya. Ya, terkait demo nih, Kang. Jadi dari 25 Agustus memuncak di akhir Agustus, ternyata sampai hari ini masih terus berlangsung dan kita dengar Nepal mengerikan di sana. Yeah. Ada penggulingan rezim dengan cara-cara yang anarkis, yang mudah-mudahan salah informasi yang saya terima, Kang, katanya terinspirasi dari Indonesia. Waduh, gimana itu? Ya, saya kira dalam demokrasi, ya dalam politik, demonstrasi itu kan sebenarnya biasa ya. Boleh ya, ada di undang-undangnya. Ya, biasa. Artinya biasa. Bukan hal yang istimewa. Misalnya ada demonstrasi ke DPRD kota gitu kan biasa. Iya, ya. Demonstrasi ke DPRD provinsi biasa. Demonstrasi ke DPR RI itu biasa. Ketika dialog itu audiensi, dengar pendapat itu sudah sulit dilakukan, akhirnya mengambil metode demonstrasi. Intinya kan menyampaikan aspirasi, unjuk rasa. Rasa diunjukkan gitu. Diperlihatkan. Gitu. Jadi itu hal biasa. Dalam dunia demokrasi dilindungi oleh undang-undang, kebebasan berpendapat gitu kan. Kebebasan berkelompok, berserikat. Itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi ketika ujungnya itu bakar-bakar. Nah, itu. Menghancurkan fasilitas umum, membakar fasilitas umum, ada orang yang meninggal, itu kan jadi masalah. Tidak seperti yang seharusnya, gitu ya. Atau demonstrasinya malam-malam gitu. Iya, ya. Yang ini udah pulang. Datang yang baru. Siapa itu yang baru tuh? Nah, artinya kalau demonstrasi sesuai jam kerja gitu, berakhir 18.00, itu satu yang saya bilang tadi biasa. Mahasiswa demonstrasi biasa. Buruh demonstrasi biasa, teman-teman ojek online demonstrasi itu biasa. Mungkin ya ada fenomena yang mungkin merasa perlu untuk disampaikan gitu. Tapi ketika ceritanya jadi lain gitu, nah ini mungkin perlu kita diskusikan lebih jauh gitu. Bahwa tidak, ya mungkin demonya tidak hanya apa yang tampak begitu. Kalau ya entahlah, kalau apa mungkin dibahasakan lain dengan ada dalangnya atau ada yang menunggangi. Nah, ini kan yang mengabaikan perjuangan para demonstran tadi, mahasiswa, komunitas ojol dan seterusnya. Mereka ingin ada perbaikan. Ya, saya kira di berbagai media kita sudah lihat lah, nggak ada tuh mahasiswa komunitas ojol yang bawa perangkat-perangkat untuk membakar dan segala macam seperti Kang Harun sampaikan tadi. Malah itu mereka datangnya justru di malam-malam gitu, yang tidak teridentifikasi. Ini kan pernah kejadian juga di 5 tahun lalu kalau nggak salah, ketika demo Omnibus Law. Ada pembakaran halte yang sebegitu sistematis lah dengan orang-orang yang terdeteksi di kamera. Nah, tapi nggak ketahuan, Kang. Dulu tuh nggak sampai ketahuan orangnya siapa, dari mana. Nah, apalagi yang sekarang bagaimana ini gitu? Ya, saya 5 tahun yang lalu kan saya masih di DPRD ya. Oh iya. Waktu demonstrasi Undang-Undang KPK, demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Saya masih di kantor. Saya perhatikan demonya mirip. Selalu anarkis. Ada pola yang mirip anarkis. Menurut saya mirip. Jadi
masanya itu beda gitu dengan yang hari-hari kita hadapi. Dia tidak mau berunding. Dia memang mau chaos aja. chaos. Gitu. Jadi kan waktu dulu juga demo itu kan pecah, itu kantor, kaca di kantor pecah. Ya lemparan, ada polisi yang kena juga gitu ya. Jadi saya lihat, oh ini polanya mirip. Artinya bukan mau menyampaikan aspirasi, tapi mau bikin chaos gitu. Nah saya lihat dalam aksi yang terakhir juga ada pola yang sama. Kan itu tidak misalnya pagi-pagi jam 9 bakar gedung, kan tidak begitu. Nggak. Selalu malam. Iya, jadi yang demo pagi sampai sore itu benar gitu. Nah, justru setelah menjelang maghrib itu baru di ujung gitu kan, kalau diperhatikan peralatannya lengkap ya segala macam gitu. Dan chaosnya kan malam biasanya gitu, tidak siang-siang tidak. Artinya ya mungkin ada yang merencanakan gitu untuk begitu pola. Kalau tadi sempat kesinggung Kang, Nepal Kang. Jadi ketika video ini syuting nih, baru kemarin kejadiannya. Ada penumbangan rezim dengan kekuatan anak-anak muda di sana yang dipicu oleh ditutupnya media sosial. Kemudian isu-isunya ya korupsi, nepotisme, ada kemiripan lah. Bagaimana Kang Arung melihat? Iya kan, apa ya? Mungkin dalam ilmu komunikasi kan ada istilah framing ya. Framing. Satu peristiwa disorot dari durasi sekian dipotong, terus oh ini sama gitu. Jadi menurut saya ya mungkin yang terjadi di Nepal betul, misalnya ada persoalan ya kan. Kemudian ada aksi juga, kebetulan aksinya juga berujung rusuh gitu kan. Terus akhirnya Perdana Menterinya mengundurkan diri gitu kan. Ya segitu aja ceritanya gitu. Tapi kan dikaitkan seolah-olah itu tuh terinspirasi oleh Indonesia gitu. Kan gitu aja kan. Framing. Ya itu yang mungkin menurut saya ya itu framing. Karena ya beda kan, Indonesia mah nggak mundur kan pemerintah. Dan baru reshuffle aja gitu kan. Dan saya kira ya terlalu dini mengatakan bahwa Nepal terinspirasi dari Indonesia. Buktinya apa? Apakah ada demonstran di Nepal mengatakan kami melakukan ini terinspirasi oleh kawan-kawan kami Indonesia? Kan nggak ada kata-kata itu. Itu cuma rame aja di sosmed seolah-olah ini terinspirasi oleh Indonesia gitu. Jadi kekhawatiran itu harus ditepis gitu, karena di sini sih tidak ada desakan ke presiden untuk mundur. Desakannya untuk reformasi, kan reformasi DPR, reformasi Polri dan seterusnya. Justru ketika misalnya dihubung-hubungkan, saya jadi apa ya? Justru saya jadi bertanya ya, berarti ada yang mungkin punya niat gitu. Karena dari awal sampai akhir kan demo kita nggak ada minta presiden mundur, nggak ada. Ya kan? Semua tuntutan di 17.8 itu kan isinya kan tentang reformasi, birokrasi, tentang pejabat publik, ya kan, agar ya memperhatikan rakyat, tunjangannya jangan terlalu besar, gitu kan? Kan ke sana larinya. Terkait dengan kepolisian, tidak represif, kan gitu isinya kan? Jangan sampai ada korban lagi, tentara kembali ke barak, kan begitu isinya kan? Jangan sampai ada jam malam dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi saya kira itu ya. Jadi menurut saya jangan dikait-kaitkan lah gitu ya. Kalau ada netizen yang mengkait-kaitkan ya itu hak dia lah ya mengkaitkan. Cuma kita jangan seolah-olah jadi itu yang betul. Terbawa. Gitu. Terbawa. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.